video kali ini, kami dari kelompok 4, kelas B semester 1, ingin menjelaskan mengenai fluida statis. Yuk simak videonya. Pengertian fluida statis. Fluida statis atau hidrostatika adalah suatu cabang dari ilmu sains membahas karakteristik fluida di saat tidak bergerak atau diam. Fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida atau gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat-sifat fluida statis. Sifat fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis. Yang diantaranya adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Jenis-jenis fluida statis. 1. Massa jenis. Massa jenis pada suatu benda didefinisikan sebagaimana suatu zat yang merupakan ukuran kepadatan atau densitas dan dirumuskan sebagai perbandingan antara massa zat dan volume zat tersebut. Keterangannya, P itu massa jenis zat atau kilogram meter kubik, M-nya itu massa zat atau kilogram, dan F-nya itu volume zat atau meter kubik. Tekanan hidrostatis. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dan dibagi dengan luas pada bidang tersebut. Rumusnya P sama dengan F per A. P di sini sama dengan tekanan dengan satuan PA atau Pascal, F sama dengan gaya, satuannya Newton, dan A sebagai luas penampang, satuannya M persegi. Hubungan suatu tekanan yaitu 1N per M persegi sama dengan 1 Pascal. 1 bar sama dengan 1 dikali 105 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 101,325 Pascal. 1 atmosfer sama dengan 760 mmHg. Tekanan hidrostatis disebabkan karena fluida tak bergerak. Tekanan hidrostatis pada suatu objek di dalam fluida terjadi karena gaya berat fluida berada di atas objek tersebut dengan rumus pH sama dengan Rho GH. Dengan keterangan pH sama dengan tekanan hidrostatis, satuannya N per M persegi, Rho sama dengan massa jenis, satuannya kilogram per M kubik, G sama dengan kecepatan gravitasi, dengan satuan M per S persegi, H sama dengan kedalaman titik permukaan fluida dengan satuan M. Tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total hasil penjumlahan pada sebuah tekanan hidrostatik dan tekanan atmosfer, dan dirumuskan sebagai berikut. PG sama dengan P min PA. P sama dengan tekanan mutlak, satuannya Pascal. PA sama dengan tekanan atmosfer, satuannya Pascal. PG sama dengan tekanan terukur, satuannya atmosfer. Bukan zat cair saja, tetapi udara pun memiliki suatu tekanan yang disebut sebagai tekanan atmosfer. Jika dihitung secara total, tekanan udara yang menekan zat cair dalam sebuah wadah tentu akan semakin besar tekanan udara tersebut. Contoh dalam kehidupan, kapal selam sebagai contoh penerapan tekanan hidrostatik. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam di sebuah lautan. Maka dibuatlah sebuah kapal selam terbuat dari bahan yang kokoh dan kuat serta mempunyai bentuk yang hampir bulat. Hal ini diterapkan agar mampu mengatasi besarnya suatu tekanan hidrostatik yang berada di kapal selam. Jika tekanan hidrostatis kapal lebih kecil dari tekanan hidrostatis air, maka kapal selam akan mengapung. Dan jika tekanan hidrostatis kapal sama dengan tekanan hidrostatis air, maka kapal selam akan melayang. Jika tekanan hidrostatis kapal lebih besar dari tekanan hidrostatis air, maka kapal selam akan tenggelam. Macam-macam hukum-hukum fluida statis. Hukum pokok hidrostatika berbunyi,
Semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan mutlak yang sama. Jadi, walaupun bentuk penampang tabung berbeda, besarnya tekanan total di titik A, B, C, dan D adalah sama. Apabila suatu bejana berhubungan dimasukkan dua jenis fluida massa jenisnya berbeda, yaitu R1 dan R2, bila diukur dari bidang garis terendah antara fluida R1 dan fluida R2 yaitu titik B dan titik A. Fluida 2 memiliki ketinggian bidang garis H2 dan fluida 1 memiliki ketinggian H1. Jadi, tekanan total di garis titik A dan titik B yaitu sama. Persamaan hukum pokok hidrostatis. Besarnya tekanan di titik A dan titik B bergantung pada suatu massa jenis fluida dan ketinggian fluida yang berada di sebuah tabung. Secara sistematis, persamaan antara fluida R1 dan fluida R2 dapat ditulis sebagai berikut. PA sama dengan PB, PO ditambah P1 GH1 sama dengan PO ditambah P2 GH2. P1 H1 sama dengan P2 H2. Keterangan H1 sama dengan jarak titik A dengan permukaan fluida 1. H2 sama dengan jarak titik B dengan permukaan fluida 2. P1 sama dengan massa jenis fluida R1 dan P2 sama dengan massa jenis fluida R2. Hukum Pascal adalah suatu hukum yang menyatakan bahwa tekanan yang mengenai pada zat cair pada sebuah ruang tertutup akan diteruskan ke berbagai arah dengan tekanan yang sama besar dan sama rata. Hasil dari percobaan inilah diamati oleh Blaise Pascal dan kemudian menyimpulkan dalam hukum Pascal yang berbunyi, sebuah tekanan yang diberikan oleh zat cair pada ruang tertutup dan diteruskan menghasilkan sama besar ke segala arah. Contoh terapan sederhana prinsip yang menggunakan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Skema dari prinsip kerja dongkrak hidrolik dapat dilihat pada gambar berikut. Dongkrak hidrolik memiliki bejana dengan dua kaki, yaitu P1 dan kaki 2, dan masing-masing diberi penghisap. Jika penghisap kecil dengan gas penampang A1 ditekan dengan F1, maka zat cair dalam bejana mengalami tekanan yang besarannya P1 sama dengan F1 dibagi A1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan yang diberikan akan diteruskan ke segala arah sama besar, sehingga pada penghisap besar dihasilkan gaya F2 ke atas yang besarannya F2 sama dengan P2 dikali A2 atau P2 sama dengan F2 dibagi A2. Dengan F1 sama dengan gaya yang dikerjakan pada penghisap 1, Newton. F2 gaya yang dikerjakan pada penghisap 2, Newton. A1 sama dengan luas penghisap 1 meter persegi. A2 luas penghisap 2 meter persegi. Alat-alat bantu manusia yang prinsip kerjanya berdasarkan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, mesin hidrolik, pengangkat mobil, mesin penggerak hidrolik, dan rem hidrolik pada mobil. Persamaan ini menyatakan perbandingan gaya sama dari perbandingan luas penghisap. 3. Hukum Archimedes. Bila sebuah batu dicelupkan ke dalam bejana berisi air, maka permukaan air pada bejana tersebut akan naik. Hal itu disebabkan karena batu menggantikan volume air. Sebaliknya, bila sebuah batu dicelupkan ke dalam bejana yang penuh berisi air, maka sebagian air akan keluar dari bejana. Hal itu disebabkan karena volume air tumpah sama seperti volume batu yang menggantikan air. Kesimpulannya yaitu, jika suatu benda dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair, maka volume dari benda tersebut akan menggantikan volume zat cair itu sendiri. Dari pemahaman tersebut, disertai terkaitnya antara gaya apung dirasakan dari volume zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari sinilah Archimedes menemukan suatu hukumnya sendiri, yaitu hukum Archimedes, yang berbunyi gaya apung yang bekerja dengan suatu benda, baik dicelupkan sebagian maupun seluruhnya ke dalam suatu fluida, maka sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dikemukakan oleh Archimedes 287-212 sebelum Masehi. Penerapan hukum dasar fluidostatis. 1. Penerapan hukum Pascal, yaitu A. Dongkrak hidrolik dan mesin hidrolik pengangkat mobil. B. Rem hidrolik. 2. Penerapan hukum Archimedes, yaitu A. Mengapung, melayang, dan tenggelam. B. Hidrometer.
Dengan prinsip kerja yang sederhana, hidrometer dapat digunakan untuk mengukur massa jenis fluida. Dengan cara memasukkan hidrometer ke fluida yang akan diukur massa jenisnya, maka massa jenis fluida dapat diketahui secara langsung. C. Kapal laut. Kapal laut dibuat berongga sehingga volume kapal menjadi besar. Akibatnya, volume air yang dipindahkan juga besar. Dengan demikian, gaya apung kapal juga besar, maka kapal tidak tenggelam. Kapal yang syarat penumpang, volume kapal yang tenggelam akan lebih besar daripada volume kapal yang kosong. D. Kapal selam. Kapal selam memiliki rongga atau tangki yang dilengkapi dengan katup air dan katup udara, supaya dapat tenggelam. Maka katup air pada tangki dibuat sehingga air masuk dan udara dikeluarkan melewati katup udara. Akibatnya, kapal bertambah berat sehingga gaya apung lebih kecil dari gaya beratnya. Akibatnya kapal menyelam. HE memiliki massa jenis lebih kecil dari massa jenis udara. Pada umumnya, akibat balon akan melayang di udara. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai fluida statis yaitu fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida, gas atau cair pada suatu objek yang berada di dalamnya. Fluida statis juga memiliki sifat-sifat, diantaranya massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat ditemukan kapal selam sebagai contoh penerapan tekanan hidrostatik. Manusia tidak dapat mampu menyelam terlalu dalam di sebuah lautan, maka dibuatlah sebuah kapal selam terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat, serta mempunyai bentuk yang hampir bulat. Hal ini diterapkan agar mampu mengatasi besarnya suatu tekanan hidrostatik yang berada di kapal selam. Cukup sekian pembahasan mengenai fluida statis. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Tetap semangat, stay safe, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum teman-teman.